Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaratu Nadila dan rekan saya Fatimah Zahra akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan genetika. Genetika diambil dari kata genos yang artinya asal-usul, dan genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pola pewarisan sifat keturunan diturunkan terhadap seorang anak. Gregor Mendel pada tahun 1866 atau bapak genetika ini melakukan sebuah percobaan persilangan terhadap tanaman kacang ercis. Beliau juga mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi tanaman ercis, dan beliau juga berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter tersebut. Pada tahun 1866, karya Mendel tentang pola pewarisan sifat ini dipublikasikan, akan tetapi setelah 30 tahun lebih tidak ada satupun peneliti yang memperhatikannya. Selanjutnya yaitu Walter Fleming pada tahun 1882. Beliau ini melakukan percobaan dengan memberi nama kromatin pada nukleus yang dapat menyerap zat warna. Beliau juga menamakan benda-benda halus berbentuk benang panjang atau pendek di dalam nukleus sebagai kromosom. Selanjutnya Edward van Beneden pada tahun 1883 sampai dengan 1887, beliau menyatakan kromosom membelah secara longitudinal saat pembelahan inti. Kromosom-kromosom hasil pembelahan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, dan beliau juga menemukan bahwa suatu spesies yang memiliki jumlah kromosom tertentu. Selanjutnya yaitu Boveri pada tahun 1885, beliau menyatakan setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang tetap. Selanjutnya ada Hugo de Vries, Karl Collins, dan Eric Von pada tahun 1900. Mereka menemukan kembali hasil percobaan milik Mendel. Pada tahun tersebut, 3 orang ahli botani secara terpisah tersebut melihat bukti kebenaran prinsip-prinsip Mendel pada penelitian mereka masing-masing. Sejak saat itu hingga lebih kurang pertengahan abad 20, berbagai percobaan persilangan atas dasar prinsip-prinsip Mendel tersebut sangat mendominasi penelitian di bidang genetika. Hal tersebut menandakan berlangsungnya suatu era yang dinamakan genetika klasik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Mendel menjelaskan hereditas dengan konsep secara abstrak. Selanjutnya, apa yang dijelaskan secara abstrak oleh Mendel disampaikan kembali secara kromosomal oleh Walter Sutton dan Theodore Boveri pada tahun 1903, di mana pada tahun tersebut beliau mengeluarkan hipotesis perilaku kromosom yang dapat menjelaskan teori pewarisan sifat Mendel. Pada akhirnya, hipotesis tersebut menuntun ditemukannya teori bahwa gen terletak pada kromosom. Selanjutnya, Wilhelm Johannsen mempelajari tentang pengaruh pewarisan dan lingkungan pada tanaman, serta menguatkan konsep tentang gen sebagai pembawa faktor keturunan, di mana pada tahun 1903, Wilhelm Johannsen menggunakan istilah genotip dan fenotip. Kemudian, pada tahun 1909, Wilhelm Johannsen menggunakan istilah gene. Pada tahun 1906 dan 1910, William Bateson menggunakan istilah genetics yang menjelaskan tentang studi pewarisan dan variasi. Selain itu, William Bateson menggunakan istilah alil untuk pasangan gen seperti yang digambarkan oleh Mendel. Pada tahun 1910, Thomas Hunt Morgan mengatakan bahwa gen merupakan unit terkecil bahan genetis, dan gen terdapat banyak dalam satu kromosom, dengan kata lain, gen-gen berangkai. Kemudian dilanjut dengan Alfred Stuart Devlin pada tahun 1911 yang menciptakan peta genetik pertama yang menggambarkan bagaimana gen-gen tersusun dan terpaut dalam suatu pautan pada kromosom. Pengetahuan genetika lebih maju lagi dengan diketahuinya struktur molekul gen yang terdiri dari deoksiribosa nukleoid asid dengan model DNA yang diperkenalkan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 yang kemudian disempurnakan oleh Wilkins. Pada tahun 1961, Nirenberg menyusun kode genetis yang menentukan urutan asam amino dalam sintesis protein, sehingga diketahui bahwa gen tersebut bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesa protein. Perkembangan genetika paling mutakhir adalah transformasi gen, di mana gen dapat dipindah-pindahkan dari satu individu ke individu lain dengan memperalat virus atau bakteri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.